sangat terasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya tahu kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, mungkin untuk kesekian kalinya, bahkan kesekian puluh kali Bapak Ibu mendengar khotbah tentang kemerdekaan. Tapi hari ini kita akan kembali merenungkan apa kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Sudahkah dalam kehidupan kita memahami dan mengalami secara pribadi kemerdekaan yang sesungguhnya? Sebab pada dasarnya bahwa Allah memberikan kepada kita suatu kehidupan yang Allah sendiri ingin supaya kita lepas atau kita terbebas dari segala hal yang memenjarakan hidup kita selama ini. Bapak Ibu, kita baca Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Surat Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Bapak Pendeta Mulyadi berkata, buka kitab suci saudara, buka iPad suci saudara, buka BB suci saudara. Artinya kalau saudara tidak bawa Alkitab tertulis berbentuk kitab buku, mungkin saudara pakai iPad atau saudara pakai HP, pakai BB, ya kiranya semua menjadi suci di hadapan Tuhan. Jadi jangan di dalam ada Alkitab tetapi ada yang lain di dalam. Benar? Iya, jadi BB-nya, iPad-nya, semuanya mesti suci. Sama seperti kitab suci ini isinya adalah firman Tuhan. Baik, Galatia 5 ayat 13. 2 kita baca bersama-sama. 2 mulai. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kata Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Galatia. Mengingatkan bahwa Tuhan memanggil kita sebagai orang merdeka atau untuk menjadi orang yang merdeka. Karena itu dikatakan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Karena berapa banyak orang ingin merdeka, ingin mengalami kebebasan, tetapi kebebasan dan kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena itu diingatkan bahwa ketika kita hidup atau mengalami suatu kemerdekaan, maka dikatakan jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apa definisi dari merdeka? Kata merdeka artinya bebas dari perhambaan, ya, bebas dari penjajahan dan berdiri sendiri. Ya, negara kita tahun ini merayakan hari kemerdekaannya yang ke-68. 68 tahun negara kita merdeka, terbebas dari penjajah Belanda maupun Jepang. Ya. Belanda menjajah negara kita berapa tahun? 350 tahun. Jepang 3,5 tahun. Tetapi dampaknya 3,5 tahun ini yang dampaknya luar biasa bagi negara kita. Nah, sekalipun hari ini atau bulan ini kita memperingati yang ke-68 tahun negara kita merdeka. Kita semua mungkin sepakat kalau saya berkata, sesungguhnya kemerdekaan yang sesungguhnya itu belum kita rasakan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, khususnya kita umat Tuhan. Tapi apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita bersama di hadapan Tuhan untuk terus mendoakan bangsa dan negara kita ke depan. Definisi merdeka adalah tidak terkena tuntutan atau terlepas dari tuntutan. Dia bebas, saudara. Ya, merdeka adalah tidak terikat, tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada pihak tertentu. Dia leluasa. Ya, dia tidak terikat dengan suatu keadaan. Kemudian dikatakan merdeka adalah bebas berbuat sekehendak hatinya. Nah, ini yang terakhir ini yang harus benar-benar kita waspadai. Sama seperti ayat yang kita baca tadi, jangan sampai kemerdekaan itu justru dipergunakan untuk hidup di dalam kehidupan dosa, kata Rasul Paulus di dalam surat yang kita baca tadi. Nah, bebas dapat berbuat sekehendak hatinya. Karena pada dasarnya kemerdekaan menuntut kewaspadaan yang terus-menerus, karena kemerdekaan bisa berbahaya, bahkan bisa menghancurkan kita kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kalau kita tidak menjaga diri dengan baik ketika kita sudah dibebaskan dari suatu keadaan yang mungkin selama ini memenjarakan kita,
ya, menjajah kehidupan kita. Ketika kita mengalami kemerdekaan itu, mari kita waspada dari waktu ke waktu. Jangan sampai kemerdekaan itu menjadi kemerdekaan yang kebablasan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lihat tujuan Allah atas pembatasan hidup kita. Saya tahu bahwa ada keadaan-keadaan dalam hidup kita yang diizinkan oleh Allah, yang membuat kita merasa seperti dalam suatu keadaan yang terikat, satu keadaan yang terkurung, satu keadaan yang membuat kita tidak bisa bebas. Yang ingin saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa keadaan seperti ini seringkali disesali oleh banyak orang. Banyak orang tidak ingin mengalami keadaan yang seolah-olah dibatasi. Banyak orang yang hidup dan tidak ingin keadaannya hidupnya dibatasi oleh suatu keadaan. Tapi pagi ini kita mau lihat kenapa itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa ada pembatasan-pembatasan dalam hidup kita yang justru Allah hadirkan supaya kita bisa menjalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan inginkan. Nah, pembatasan-pembatasan yang Allah berikan dimaksudkannya untuk menjaga kita agar kita tetap berada pada jalur yang benar. Kita semua tahu sebagai pengendara atau sebagai orang yang mengendarai kendaraan setiap hari di lalu lalang di jalan, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas yang membatasi kita bagaimana seharusnya kita berkendaraan dengan baik, saya tahu pasti di jalan setiap hari akan banyak kekacauan, banyak terjadi kecelakaan. Sedang pembatasan-pembatasan itu sudah ditetapkan, sudah ada rambu-rambu, ya, sudah ada aturan-aturan mengemudi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita melihat dan kita menyaksikan hampir setiap hari masih terjadi kekacauan, masih terjadi kecelakaan. Dan di tempat pelayanan kami dulu itu hampir setiap hari ada korban, ada orang yang mati secara tragis di jalan karena kecelakaan. Karena ada orang yang mengendarai kendaraan tidak mematuhi aturan atau batasan-batasan yang seharusnya mereka patuhi dalam berkendaraan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika sebuah duri dalam hidup kita telah merampungkan tugasnya, duri itu akan diangkat oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita mungkin pernah berkata dalam hidup ini, kenapa ya persoalan ini kok belum selesai? Kenapa masalah ini belum selesai? Kenapa kerumitan ini belum selesai? Kenapa keadaan yang menyakitkan ini belum berakhir? Kita seolah-olah tidak mampu meneruskan perjalanan hidup ini karena ada duri dalam tubuh kita. Ada keadaan dalam hidup kita yang membuat kita rasanya setiap hari merasa sakit, merasa tersiksa. Tapi pagi ini saya mau katakan kepada kita, ketika duri itu sudah menyelesaikan tugasnya, Tuhan akan mengambilnya dan saudara akan mengalami suatu kelegaan, suatu kemerdekaan di dalam Tuhan. Duri itu tujuannya adalah supaya kita bisa duduk dan kita berkata, Tuhan, apapun tujuan duri ini hadir dalam hidup saya, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Apapun tujuan duri ini hadir dalam hidupku, biarlah Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bisa bertahan sampai duri ini menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan saya akan jadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Paulus berkata duri dalam daging itu tidak gampang. Sakit setiap hari. Apalagi kalau duri itu di telapak kaki, duri itu di jari-jari saudaraku. Setiap kita bergerak dia akan menusuk dan dia akan menyakiti kita. Ada keadaan-keadaan dalam hidup kita yang membuat kita seperti mengalami duri yang tajam yang menusuk kita, yang menyakiti kita setiap hari. Ada kondisi-kondisi dalam hidup kita yang entah karena memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk sebagai proses bagi kita, atau karena ada satu kesalahan fatal yang kita lakukan sehingga ada duri itu dalam hidup kita. Tapi ketika kita kembali sadar, kita tahu ini ada tujuan Tuhan, maka saya katakan bahwa Allah akan melihat ketika kita cukup dewasa untuk bisa menangani kemerdekaan, duri itu akan dicabut. Duri itu akan diambil oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa bertanggung jawab untuk menjalani hidup yang merdeka ke depan. Karena kalau tidak ada kendali dalam hidup kita, tidak ada alat yang membatasi hidup kita seperti saya katakan tadi, kita bisa kebablasan,
Ya, kita bisa tidak terkontrol dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, satu hal yang kita mau tahu, duri apapun yang ada dalam hidupmu, dalam rumah tangga kita masing-masing, saya tahu Tuhan hanya punya satu tujuan, yaitu akan menjadikannya segala sesuatu itu baik bagi kita. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang tidak baik. Allah tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Ujian bahkan yang Dia izinkan hadir dalam hidup kita pun Tuhan berkata tidak akan melampaui kekuatan kita. Sekalipun seringkali kita berkata rasanya aku tidak mampu, rasanya aku tidak sanggup lagi. Tapi tetap kita kembali pada firman Tuhan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk ini semua. Sebab ternyata itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Ternyata semua itu akan membuat kita lebih mengalami Tuhan dalam hidup kita. Banyak dari kita, ketika kita bisa melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita, ketika duri itu sudah dicabut dari kita, kita mengalami satu kelegaan dan kita baru bisa berkata, oh Tuhan Engkau terlalu baik. Tuhan ternyata tidak pernah salah. Sebab hanya Tuhan yang tahu yang terbaik yang Dia dapat lakukan dalam hidup kita. Allah tidak akan pernah memerdekakan kita dari semua penjara kita dengan segera. Dengarkan ini. Dengan segera. Ya. Tidak secepat yang kita inginkan, tidak secepat yang kita harapkan kadang-kadang. Ya. Allah tidak akan memerdekakan kita dari semua penjara kita dengan segera. Karena kalau kemerdekaan diberikan kepada kita terlalu dini, kemerdekaan itu bisa kita salahgunakan. Ini tolong digarisbawahi bahwa Allah tetap akan memberikan kepada kita suatu kemerdekaan suatu saat nanti. Tetapi dikatakan ada yang tidak segera. Butuh waktu, butuh tenggang waktu tertentu. Dan kapan itu akan berakhir, kapan kemerdekaan itu akan kita alami? Itu urusan kita dengan Tuhan. Dalam arti apa? Seberapa kita rela untuk taat, seberapa kita rela untuk menjalani dengan sukacita semua itu. Pada waktunya Tuhan berkata ini tidak akan diperpanjang 1 menit pun. Sebab ketika Tuhan bilang inilah batas akhir penjara itu, maka penjara itu tidak akan terkunci 1 jam lebih lama. Pada saatnya Tuhan akan buka dan Dia katakan anakku keluarlah. Jadilah orang yang merdeka di dalam aku. Alami kebebasan artinya apa? Persoalan, masalah yang selama ini seolah-olah jadi penjara bagi kita. Tuhan berkata sudah berakhir. Karena Tuhan lihat kita sudah bisa menangani kemerdekaan itu dengan baik. Setelah kita mengalami banyak masalah, banyak persoalan dalam hidup. Kedepannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih kuat. Oleh karena kita bisa menangani setiap masalah dalam hidup kita dengan baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat Keluaran pasal 23 ayat 29 dan 30. Ini yang saya maksudkan tadi bahwa setiap masalah keadaan yang membuat kita terpenjara, Tuhan belum akan selesaikan dalam waktu yang singkat. Ya. Keluaran 23 ayat 29 sampai 30. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, mulai. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Sampai engkau beranak cucu sedemikian. Sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Bapak Ibu, apa hubungannya dengan kemerdekaan? Apa hubungannya ayat ini dengan kemerdekaan? Firman Tuhan ini disampaikan atau datang kepada bangsa Israel. Ketika mereka menjelang memasuki tanah perjanjian yang sudah disediakan oleh Allah bagi mereka. Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada umatku bahwa aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang Amon, orang Yebus yang ada yang menduduki tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Kita tahu ketika penduduk itu masih ada di sana, pada saat penduduk itu masih ada di sana, masih menduduki negeri mereka, tidak mungkin bangsa Israel bisa masuk dan mengambil alih atau menduduki negeri itu.
Tuhan berkata, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Negeri itu belum akan dibersihkan Tuhan dari penduduk aslinya selama atau dalam jangka waktu 1 tahun. Tapi Tuhan katakan, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Ya. Sedikit demi sedikit. Itu artinya masih cukup banyak penduduk, selain yang sudah ditumpas, selain yang sudah dikalahkan, selain yang sudah diusir keluar, masih ada penduduk asli di tanah itu. Sementara orang Israel harus masuk dan menduduki negeri itu. Tapi ternyata Tuhan punya program lain. Tuhan berkata belum dibersihkan dalam 1 tahun. Karena cara Tuhan membersihkan atau menghalau mereka itu sedikit demi sedikit. Tetapi sampai tuntas. Sampai habis. Apa artinya ini Bapak Ibu? Seringkali kita berkata, Tuhan angkat jo 1 kali ini persoalan ini. Angkat jo 1 kali ini duri ini. Angkat jo 1 kali ini masalah ini. Kita sudah bosan, kita sudah tidak kuat. Tapi kalau Tuhan menjawabnya seperti ini, belum dalam 1 tahun. Dan Tuhan tidak kasih tahu batas waktunya berapa tahun. Halo? Tuhan tidak beritahu berapa tahun, berapa lama dia akan membereskan itu. Ya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bahkan bisa juga mungkin belasan tahun. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak menulis berapa lama waktu itu diperlukan untuk membersihkan daerah itu dari penduduk aslinya. Sehingga itu seluruhnya nanti akan menjadi milik umat Tuhan, bangsa Israel ketika itu. Berapa lama kita tidak tahu. Kalau pagi ini Tuhan berbicara kepada setiap kita. Apa yang engkau alami? Yang itu merupakan penjara, seolah-olah penjara bagi kita. Seolah hal-hal yang mengungkung kebebasan kita. Tuhan berkata, aku belum menghalaunya dalam 1 tahun, belum membersihkannya, belum menyelesaikannya dalam 1 tahun ke depan. Apa kira-kira jawab kita? Apakah kita berkata, Tuhan aku sudah bosan, ini terlalu lama dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan berapa lama pun itu. Yang penting bagi kita adalah endingnya. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menyelesaikan. Bagaimana kita menerima anugerah Tuhan sesudah kita melewati semua. Setelah apa yang ada yang menjajah kita, yang memerintah kita, yang selama ini membuat kita merasa tersiksa. Setelah itu diselesaikan, itulah yang terpenting bagi kita. Bahwa Allah ternyata tidak pernah tinggalkan kita. Tadi pujian kita, dia pasti turun tangan, dia pasti menolong, dia pasti memulihkan. Tapi kapan itu? Tergantung ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita lebih taat, kalau kita lebih nurut sama Tuhan, pasti lebih cepat. Dan saya mau katakan waktunya Tuhan tidak akan perpanjang 1 jam atau 1 menit. Tetapi begitu kita selesaikan dengan baik, Tuhan bilang, iya hari ini akan selesai. Jadi kalau ada yang belum selesai dalam 1 tahun ke depan, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akhirnya akan membuat segala sesuatu indah. Nah, dalam bentuk apa penjara dalam hidup kita saat ini? Ya. Dalam bentuk apa? Mungkin Anda yang ingin bebas ternyata terikat dengan pekerjaan. Wow. Hari libur orang lain libur. Ya, ada yang bilang PNS libur, kita kerja. Orang lain kerja 5 hari, kita kerja 7 hari dalam seminggu. Ya, itu bagi orang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dia pasti dia anggap itu pekerjaan itu sebagai penjara. Hal yang tidak bisa membuat dia bebas. Sabtu untuk hari untuk keluarga, hari untuk bersenang-senang, kita masih kerja. Saya berkata pada seorang jemaat, kamu kok bisa kerja 7 hari dalam seminggu? Dia bilang, karena tidak ada orang lain yang mesti diberikan, yang diserai tanggung jawab ini, makanya bosnya minta dia kerja 7 hari dalam seminggu. Saya bilang itu menyalahi aturan Depnaker, tidak boleh kerja 7 hari dalam seminggu, karena harus ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk pribadi dan lain sebagainya. Ya. Saya tidak bermaksud di sini mengatakan bahwa saudara yang bekerja, pekerjaan itu penjara bagi saudara, tidak. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak bebas oleh karena kita terikat dengan suatu tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Ya. Kita merasa tidak bebas karena ada rencana-rencana kita yang digagalkan.
Ada orang lain yang mungkin menjegal kita. Ada orang lain yang menggagalkan apa yang kita rencanakan, yang kita programkan. Ya. Ada kehendak kita yang dihalang-halangi. Ada sesuatu, ada tujuan yang ingin kita capai, tapi orang menghambatnya, orang memotongnya di tengah jalan. Selama kita di jalannya Tuhan, selama kita di pihak Tuhan, selama kita hidup berkenan kepada Tuhan, kalau jalan kita dipotong, karir kita dipotong, jalan kita ditutup oleh manusia, saya mau katakan, satu jalan ditutup manusia, 7 jalan dibuka oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu merasa sangat marah kepada orang yang coba memotong jalan kita. Itu urusan Tuhan. Selama kita hidup berkenan kepada Tuhan, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, percaya Tuhan pasti di pihak orang benarnya. Tuhan tidak pernah berpihak kepada ketidakbenaran. Selalu dan pasti Tuhan berpihak kepada orang benarnya. Karena itu kalau jalan kita dipotong, karir kita dipotong, siapapun yang akan memotong, bahkan aliran berkat kita mungkin orang potong, tidak usah marah. Karena Tuhan tahu kapan dia akan beracara untuk membela kita. Ketika kita berurusan dengan orang lain, kita akan terganggu damai sejahtera. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang bertindak, saudara, kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Dan sukacita itu akan membuat saudara menikmati hadirat Tuhan dalam kondisi apapun. Selain itu Bapak Ibu, mungkin ada tanggung jawab kita terhadap orang lain. Itu merupakan suatu hal yang membuat kita tidak berdaya, tidak bebas. Ya, ada janji yang harus kita penuhi. Kadang-kadang membuat kita, oh ya, selama janji itu belum kita penuhi, belum kita laksanakan, itu jadi bahan pemikiran, mengganggu kita setiap hari bagaimana dan kapan kita bisa memenuhi janji kita kepada seseorang. Mungkin ada hutang kita yang belum diselesaikan dan itu mengganggu tidur kita, mengganggu makan kita, mengganggu istirahat kita, mengganggu konsentrasi kita, kepikiran kapan ini bisa diselesaikan. Dan lihat ini saudaraku, orang kadang-kadang dalam keadaan seperti ini itu terpenjara. Ya, lihat tangannya dipasung ya, lehernya dipasung, dia tak berdaya. Dan ada kondisi dalam hidup kita saat-saat di mana pengalaman kita kurang lebih seperti ini. Rasanya kita nggak berdaya. Tetapi percayalah, sekali lagi saya katakan, ketika saat yang tepat, bukan saat tepat menurut kita, tapi tepat menurut Tuhan, pasung ini akan diangkat oleh Tuhan. Dan saudara akan jadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah yang berikut ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, selama kita mengelola keuangan keluarga kita, keuangan usaha kita, keuangan perusahaan kita dengan cara Alkitab, maka Tuhan pasti akan menolong ini menyelesaikannya. Selama kita tidak melanggar aturan firman Tuhan dalam hal pengelolaan atau manajemen keuangan kita. Karena itu sebab orang yang hidup dalam hutang itu tidak gampang. Kondisinya tuh tidak nyaman, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan itu merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan itu kadang membuat kita merasa terpenjara. Ada tanggung jawab kita terhadap lingkungan, tanggung jawab dan tanggung jawab moral lainnya. Ya, ini hal sepele sepertinya Bapak Ibu. Ya, tapi berapa banyak di antara kita kalau kita lihat sampah malah kita tendang. Atau kita makan snack, kita makan permen dan kita lempar sesukanya. Kita buang sampahnya sesukanya. Ya, di jalan, dimanapun, bahkan di gereja. Seringkali kita merepotkan orang di gereja ya. Kenapa setelah gereja, setelah jemaat pulang, gereja sebagaikan lapangan tempat konser. Gelas aqua di sana, kulit permen di sana, kulit snack di sana, semua sampah-sampah ada di gereja. Tapi di sini tidak ada. Saya lihat kursinya untuk satu orang, jadi tidak ada laci-laci mau taruh sampah. Saya perhatikan itu bangku dulu Ya, bangku kayu dulu kan ada raknya di belakang. Waduh, di situ segala macam, dari botol-botol, gelas-gelas sampai kertas-kertas semua ada di sana. Karena tidak peduli lingkungan. Ya, tidak biasa tertib hidupnya. Nah, coba lihat ini. Apakah kita harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan seperti ini? Kan kita malu kalau diajarin yang seperti ini kan? Tapi mari kita belajar untuk melaksanakan semua tanggung jawab kita dengan baik. Hal yang paling banyak dikeluhkan orang adalah masalah rumah tangga yang tidak kelar-kelar.
Masalah keluarga yang tidak beres-beres. Masalah hubungan suami istri yang rasanya kok tidak pernah baik-baik, saudaraku. Dan ini merupakan ketika saudara dan saya seolah-olah terkunci dalam sesuatu atau dalam sebuah pernikahan. Ini penjara, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sehingga orang berkata, seandainya dulu saya tahu begini, wow, kita tidak akan menikah. Kita tidak akan pilih, kita tidak akan putuskan ini. Ternyata tidak mudah. Kalau saudara bisa bayangkan kalau sudah seperti ini, ada enggak suami di sini yang seperti ini? Kasihan amat ya. Ya toh? Kalau bangun pagi, istri mulai dengan lagu falasnya dia. Ya. Suami sampai tidak mampu dengan, diam Jo, berhenti Jo. Ya. Radio? Ada di sini? Tidak ada ya. Iya. Puji Tuhan kalau tidak ada. Yang saya takut adalah kalau sana sini ada. Ya. Terkunci dalam sebuah pernikahan. Tahu enggak Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk mengambil keputusan di depan pendeta, kita berjanji kita mau terima dia, suka dukanya, senang susahnya, miskin kayanya, kita terima dia. Tahu enggak, begitu saudara berkata aku terima, aku berjanji, gemboknya diklik. Itu berarti tidak bisa dicabut. Saya beberapa hari lalu dengar ada satu kejadian, ada seorang yang diberkati, terus yang ditanya dulu laki-laki, bersedia enggak Anda menerima gini seperti yang Bapak Ibu alami lalu, ya. Dijawabnya lantang, bersedia. Kemudian ditanya yang perempuan, calon mempelai wanita, ditanya, bersediakah Anda mengambil saudara ini begini. Dia jawab apa saudara? Tidak bersedia. No. Ini bukan masih konseling pranikah, ini di depan pendeta, di depan jemaat, di depan Tuhan, dalam acara pemberkatan, dia boleh jawab tidak bersedia. Saya pikir begini, bagaimana dengan konseling pranikah aja ya? Kemudian dia lari, dia bilang tidak bersedia, dan dia tidak diam di tempat, dia lari. Kemudian dikejar sama pengantin laki-lakinya. Terus ada yang rekayasa begini, tentu kameramennya juga lari katanya. Kameramennya lari begitu. Selama ini yang kita tahu itu terjadi di sinetron, tapi ini kejadian nyata terjadi Bapak Ibu. Dan endingnya Bapak Ibu mau tahu? Lari kan? Nah, endingnya adalah perempuan itu lari ke Jakarta. Tapi rupanya Bapak ini cinta sungguh-sungguh, cinta mati. Dia kejar sampai di Jakarta. Dan hari ini mereka jadi suami istri. Hari ini mereka jadi suami istri. Ini nyata, bukan cerita bohong. Ya. Kenapa? Anak-anakku yang masih muda, yang belum menikah atau yang sedang mempersiapkan diri masuk dalam pernikahan, kemarin di JPR dibahas panjang lebar oleh salah satu pembicara. Beliau yang ada di depan sana. Ya. Itu sangat gamblang. Bahwa segala sesuatu itu mesti disiapkan dengan baik, mesti didoakan baik-baik. Sebab begitu berdiri di depan pendeta, di depan Tuhan, di depan jemaat, itu dikunci sudah, tidak bisa dibongkar, tidak bisa dibatalkan. Maka itu ya mungkin kalau bagus ya puji Tuhan, tapi kalau tidak bagus maka itu akan jadi penjara, benar? Sama dengan orang yang berpenjara selama, dan saya katakan di sini, dengan siapa kita menikah itu menentukan 2/3 bahkan bisa lebih dari usia umur kita, betul? Karena kita akan jalani ke depan. Misalnya orang itu menikah 25 tahun, ya, dia dipanggil Tuhan pada saat 75 tahun. Berarti 2/3 usianya dia jalani bersama dengan pasangannya. Nah, kalau dia bahagia, puji Tuhan. Kalau tidak bahagia, ya, kalau dia cekcok tiap hari, kalau dia modelnya seperti ini tiap hari, bukankah itu penjara? Tapi Tuhan bilang akan ada endingnya. Ya. Jadi hati-hati anak-anakku kaum muda yang saya kasihi dalam Tuhan. 2/3 hidupmu akan kau jalani dengan pasangan hidupmu ke depan. Karena itu mulai doakan sungguh-sungguh dan minta sungguh-sungguh Tuhan nyatakan siapa yang akan jadi pasangan hidupmu. Supaya ke depan tidak seperti ini. Amin. Sungguh-sungguh mendoakannya. Pernikahan adalah persahabatan selama hidup. Ya. Seharusnya orang yang berumah tangga itu seperti ini. Jadi bukan penjara saudaraku. Ya. Coba lihat ini.
Saya ngiri lihatnya. Ya. Mereka bisa bersahabat, bisa coba lihat. Kira-kira umur berapa ini? 90-an kali ya, kurang lebih. Mereka masih bisa harmonis, mereka masih bisa romantis begitu. Wow, itu indah sekali. Dan saya tahu memang tidak ada pernikahan sempurna, dengarkan. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Tetapi Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa jangan salah pilih. Sebab kalau Tuhan yang tetapkan, sekalipun pernikahan itu tidak sempurna, perbedaan itu akan tetap ada. Ya, seperti kemarin di JPR dikatakan seperti botol dan tutupnya, itu harus klop. Tapi itu butuh proses. Seperti mur dengan baut, itu butuh proses. Nah, proses itu tidak akan membuat kita sakit ketika kita tahu, oh iya, saya harus menaklukkan diri, saya harus berubah, saya harus lembut, saya tidak boleh kasar, saya tidak boleh jatuh main tangan dan lain sebagainya. Itu, maka bisa seperti ini. Kalau tiap hari piring terbang tidak mungkin sampai usia seperti ini. Pasti dia berkata, barenti jo. Ya toh? Ini adalah kemerdekaan dalam pernikahan. Coba Anda lihat deh. Wow. Luar biasa. Mereka ini pun sudah cukup tua, pasti di atas 80-an tahun kurang lebih lah. Mereka bisa begitu, aduh. Seperti seorang sahabat yang lagi bersenda gurau. Nah ini. Ini berarti ini merdeka, pernikahan yang sudah merdeka. Bagaimana dengan pernikahan kita? Merdeka belum? Kalau pernikahan sudah merdeka sebegini, saudaraku. Hubungan satu dengan yang lain sudah seperti seorang sahabat. Tidak ada lagi satu belakang tembok, satu belakang pintu. Satu tempat tidur ini, satu belakang ke tembok, satu menghadap ke pintu. Tapi kalau pernikahan yang sudah merdeka pasti kondisinya seperti ini. Ya. Makan apa saja enak, suasananya apa saja enak. Nyaman. Saudara, dan bayangkan kalau anak cucunya bisa lihat begini, suatu contoh teladan yang luar biasa bagi generasi penerusnya. Dan Bapak Ibu yang sudah lagi memiliki anak yang mulai mengerti suatu hal, hati-hati dalam rumah tangga ya. Karena apa yang kita lihat itu kita pertonton, apa yang kita lakukan kita pertontonkan kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana suami memperlakukan istri, bagaimana istri memperlakukan suami, itu dilihat oleh anak-anak setiap hari. Bagaimana dia menyapa suaminya, bagaimana dia menyapa istrinya, itu didengar anak-anak setiap hari. Bagaimana dia bersikap terhadap pasangan hidupnya, itu disaksikan, dilihat oleh anak-anak setiap hari. Dan tahukah kita bahwa anak-anak kita itu meneladani apa yang mereka lihat setiap hari. Jadi kalau seorang suami kasar pada istrinya, seorang ayah ya kasar kepada ibu dari anak-anak itu, makanya besok-besok anak-anak itu ada dua kemungkinan. Untuk anak putri ada dua kemungkinan. Dia bisa trauma atau dia bisa belajar dari kesabaran ibunya. Bagi seorang putra, keteladanan itu ada dua hal. Dia bisa menghindari teladan buruk dari ayahnya, atau dia memperlakukan istrinya besok seperti itu. Karena itu yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menjalani kehidupan kita secara bertanggung jawab. Yang setan selalu inginkan adalah membawa manusia ke dalam satu ikatan. Karena setan selalu ingin mengendalikan manusia, ya, mengikat dan mengendalikan manusia dengan hal-hal yang buruk. Jangan lupa bahwa setan sampai hari ini belum tak tidur. Setan masih terus bekerja. Bahkan Alkitab berkata karena dia tahu waktunya makin singkat, maka dia bekerja lebih giat lagi. Ya, lebih giat. Dikatakan karena dia tahu waktunya makin singkat, maka dia dengan segala geramnya. Ya. Makanya jangan heran kalau kita dengar ada anak Tuhan, ada rumah tangga anak Tuhan, ada anak-anak muda yang selama ini aktif dalam gereja, ternyata kemudian terjadi sesuatu di luar sana. Itu karena kurang waspada dan dia lupa bahwa setan selalu mengincar hidupnya. Ya, setan mempromosikan sikap-sikap seperti ini. Jangan menaruh pagar-pagar di sekelilingku, karena aku ingin merdeka. Anak muda seringkali tidak ingin diatur oleh peraturan orang tua. Anak muda seringkali tidak ingin dibatasi kalau orang tua bilang pulang di rumah jam 9, jam 10 so harus di rumah.
Mama papa ini terlalu kuno, terlalu kolot dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu kalau sudah jam 11 ke atas itu setan gentayangan. Macam-macam bisa terjadi di luar sana. Dan kalau tidak taat maka bisa terjadi itu. Makanya jangan seperti ini. Aku jangan menaruh pagar-pagar, jangan beri peraturan. Ya dikatakan, jangan menaruh batasan di sekelilingku. Apalagi kalau ada yang anak-anak muda yang suka ngebut seperti ini. Ya, saya mau katakan, jangan lupa. Setiap Anda ingin gas sepeda motor dan lari sekencang mungkin, jangan lupa, kemungkinan besar ada ini di belakang. Kenapa? Inginnya supaya kita mati, inginnya dia supaya kita celaka. Makanya kalau mengendarai sepeda motor atau kendaraan apapun, berkendaraanlah dengan benar. Dan jangan lupa bahwa dia akan menguntit, dia akan mengikuti, dan dia akan memancing kita untuk gas. Sehingga wung. Tiba-tiba di sana so di got, so di mana, saudara? Ini ada ini. Dan ada begitu banyak nyawa melayang karena ini. Ya, jadi hati-hati selalu ya. Galatia 4 ayat 1 dan 2. Galatia pasal 4 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat ini di slide ada, Bapak Ibu silakan lihat ke slide. 2 mulai. Yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya ia adalah tuan atas segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh bapaknya. Ya, seorang anak, kalau seorang anak itu adalah seorang misalnya putra mahkota, ya, siapapun di dalam anak di dalam keluarga kita, Alkitab berkata, selagi anak itu masih di bawah umur, belum akil balik, dikatakan dia sedikit pun tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Artinya apa? Dia belum diberi kuasa, dia belum diberi hak untuk mengatur hidupnya, belum dia diberi hak untuk mengatur hartanya, mengatur apapun yang seharusnya menjadi miliknya. Dikatakan di sini dia harus menunggu sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh ayahnya, oleh bapaknya, dan sementara itu dia terus berada di bawah perwalian. Ya. Ada yang menjadi wali baginya, ada yang mengawasi dia, ada yang menjaga dia, ada yang turut memelihara hidupnya. Sampai nanti ketika dia dianggap layak, dianggap cukup usia, dianggap sudah akil balik, maka apa yang menjadi hak-haknya itu akan diserahkan kepadanya. Sebelum anak itu menjadi akil balik, sebelum dianggap mampu untuk mengelola hidupnya, mengelola hartanya, mengelola keluarganya, dia akan belum diberi kepercayaan secara penuh. Maka itu sebabnya dia ada di bawah perwalian. Nah, Allah telah menempatkan wali dan pengawas atas kita sampai tiba batas waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Kembali lagi, bahwa ada wali, ada pengawas, entah itu orang, entah itu hal-hal atau keadaan-keadaan yang diizinkan Allah terjadi atas hidup kita, itu yang akan mengontrol kita. Itu yang akan membentuk kita, itu yang akan membantu kita dalam masa kita melangkah menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan sampai pada batas yang telah ditentukan oleh Tuhan, bahwa wali ini boleh kasih kepercayaan sama kita orang. Wali ini boleh pergi dan kita boleh menjalani hidup kita sendiri secara bertanggung jawab. Saya beberapa hari ini baru sadar, ketika saya buka dokumen dan ternyata ijazah saya itu nama orang tua di sana bukan nama orang tua kandung, tapi nama orang tua wali. Kenapa demikian? Sejak kecil saya hidup di bawah wali. Saya diawasi, saya dipelihara oleh seorang wali, yaitu paman saya. Karena ayah saya meninggal ketika saya masih sangat kecil, usia 2 tahun. Ketika saya lihat, saya ngurus dokumen, ya KTP, KK dan lain sebagainya, saya tulis nama ayah kandung. Ketika lihat ijazah ternyata
ayah saya itu di atas namakan wali saya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, sekalipun wali itu fungsinya tidak seperti ayah kandung dalam hidup saya, tetapi saudara, selama ini saya sebelum saya menikah dan bahkan itu sampai dokumen penting saya, ijazah saya itu atas nama wali begitu ya. Kenapa? Ketika itu saya belum mengerti. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah bahwa para wali dan pengawas itu adalah orang-orang, keadaan-keadaan, ya, mengajar kita, mendisiplin kita, memberi kita batasan-batasan. Dan itu yang memagari kita untuk sementara waktu. Saya ingat persis ketika saya masih kecil, ketika masih SD. Ya. Saya tahu kalau saya ada urusan sekolah, saya akan menghadap pada wali saya, kepada paman saya, yang namanya saya pakai sebagai orang tua angkat saya di sekolah. Untuk mewakili orang tua saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan urusan sekolah, maka beliau itu menjadi wali saya. Ya, dia bertindak sebagai pengawas juga atas hidup saya. Dan saya mau katakan bahwa wali itu tidak selamanya orang. Ya. Bisa saja orang, bisa keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Dan mereka adalah untuk mengajar, mendisiplin, dan memberi batasan untuk memagari hidup kita. Ya, dia akan memberikan kita pagar-pagar, aturan-aturan. Saya berkata sama anak kami ketika dia masih kecil, ya, mama sudah pasang pagar-pagar di sekeliling kau, ya, jadi kau aman. Pagar itu adalah firman Tuhan, doa, nasihat, dan semua itu adalah pagar. Kau pasti aman selama kau berada di dalam arena yang dipagari papa mama. Tapi begitu kau melangkah keluar atau kau dengan sengaja cabut ini pagar-pagar, maka apa yang terjadi dengan hidupmu itu berarti kesalahan yang kau lakukan sendiri. Kenapa ketika seorang anak tidak bisa tidak mau patuh pada peraturan orang tua, ketika anak tidak mau diatur, dia cabut itu pagar, dia langgar itu aturan, dia tidak mau pakai itu peraturan orang tua. Sama dengan orang yang memagari mencabuti pagar-pagar tamannya. Maka ketika musuh masuk, hidup bisa dikacau balaukan. Sejenak Bapak Ibu renungkan apa yang saat ini atau siapa yang jadi wali dalam hidupmu saat ini. Itu alat Tuhan untuk membantu engkau bisa berjalan dalam jalannya Tuhan. Membantu kita ada pada fokus yang Tuhan ingin kita ada di sana. Sebab ada alasan penting mengapa Allah mengizinkan ada gangguan dalam hidup kita untuk suatu waktu, ya, dalam waktu yang bukan selamanya. Ada suatu masa dalam hidup kita. Semua itu sesungguhnya untuk menjaga agar kita tetap berada dalam jalur yang benar dan membentuk kualitas kerajaan, anak kerajaan di dalam diri kita. Ya, supaya kita tidak jadi anak gampangan. Kita jadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tertanam kuat di dalam Tuhan. Ya, Allah akan menyingkirkan masalah-masalah ini satu demi satu tatkala kita bertambah dewasa dan sudah mampu menangani kemerdekaan itu dengan baik. Sehingga kemerdekaan itu tidak menghancurkan kita. Seandainya orang ini berkata aku tidak mampu lagi. Ketika dia naik dan dia bawa persoalannya, dia bawa bebannya. Dia bawa batu sebesar ini saudaraku. Ketika dia sedikit lagi dia mau sampai di atas. Kalau seandainya dia menyerah di tengah jalan, saudara, dia tidak akan bersorak sampai di atas sana. Tetapi kalau dia pikul dan dia bisa sabar sedikit waktu lagi. Dia bisa sampai di sini. Dan dia akan bersorak. Karena dia akan berkata, aku merdeka. Aku menang, aku bebas. Dan dia akan memberikan segala kemuliaan itu bagi Tuhan. Karena dia tahu kekuatan Tuhan yang menopang dia. Bisa mendaki dengan beban seberat ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Terkadang juga Tuhan membawa kita melalui pengalaman terowongan. Ya, ada terowongan yang panjang. Ya, rasanya kalau kita jalan kok enggak sampai-sampai begitu ya. Ya, makanya kita berkata, aduh sampai kapan ini ya? Sampai kapan ini? Berapa lama lagi di depan? Panjang saudaraku yang kekasih. Nah terowongan itu apalagi kalau gelap. Ya. Tapi ini yang saudara perlu tahu bahwa terowongan itu memiliki beberapa manfaat yang luar biasa bagi kita. Ya. Sebuah terowongan adalah jalan singkat untuk melalui sebuah bukit. Ya. Biasanya kalau untuk urusan jalur kereta api atau jalan pintas, maka perlu dibangun sebuah terowongan. Sebab kalau dia naik gunung atau naik bukit kemudian dia turun itu butuh waktu panjang dan bisa berbahaya. Makanya dibuatkan sebuah terowongan. Nah terowongan itu adalah jalan pintas sesungguhnya. Tapi terowongan itu biasanya gelap, sepi. Tetapi
terowongan itu biasanya tidak punya cabang-cabang. Jadi orang akan ikut jalan di terowongan itu. Dia tidak akan belok kiri, belok kanan, karena tidak ada belokan-belokan di dalamnya. Jadi orang akan fokus jalan di terowongan itu. Dan sekalipun itu gelap, pada dasarnya adalah bahwa ujung dari terowongan itu pasti ada cahaya terang dan jalan keluar. Ya, perjalanan hidup kita berapa lama pun dalam satu masalah, dalam satu keadaan yang tidak baik bagi kita, tidak baik tanda kutip, artinya kita anggap itu tidak baik, tapi Tuhan tetap anggap sebagai suatu hal yang baik. Percayalah, begitu kita sabar, tabah menjalani dan lewati terowongan itu, pasti ada jalan keluar. Di ujung sana pasti ada cahaya dan ada kelegaan. Begitu kita keluar, oh ternyata di sini lapang sekali. Ternyata di sini udaranya sejuk. Ternyata di sini, menyenangkan sekali, saudaraku. Itu ketika kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Banyak orang muda telah jatuh dalam dosa moral karena ingin memperoleh kemerdekaan sebelum waktunya. Mereka mau hidup sendiri dan jauh dari rumah orang tua. Ada enggak di sini yang sering begini? Anak-anak muda enggak ada ya? Nih lihat. Di rumah ada kasur bagus-bagus tapi ini tidur di pasir. Ya. Ada baju bagus-bagus, kenapa buka-buka baju, lain sebagainya. Ya. Ini karena apa? Dia tidak ingin dipagari, tidak ingin dibatasi oleh orang tua. Makanya mereka mau hidup bebas, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Saya berharap anak-anak muda yang saya kasihi di sini tidak ada seperti itu. Sementara mereka menolak peraturan, yang menolak berada di bawah otoritas orang tua, maka mereka jatuh dalam ikatan dosa moral, aborsi dan lain sebagainya. Saudara perhatikan. Saya ingatkan Bapak Ibu, anak-anak yang sering minta izin nginap di luar rumah. Mungkin kita perlu pertimbangkan sebelum memberi mereka izin, mengingat kondisi seperti ini. Ya. Anak-anak kita biasa di rumah itu tidurnya di kasur yang cukup bagus, kamarnya cukup layak untuk mereka. Tapi heran kalau mereka di luar sana mereka bisa hidup seperti ini. Dan rasanya kenyamanan di rumah itu ditinggalkan dan mereka mau seperti ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Makanya saya katakan kalau ada anak-anak kita yang mungkin sering minta izin untuk nginap di luar rumah, perlu kita pertimbangkan dalam arti begini. Ada hal yang harus kita pikirkan, jangan sampai anak-anak kita di luar sana ternyata dalam keadaan seperti ini. Benar? Kita tidak tahu. Karena anak-anak kita ketika ada di luar rumah kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Kalau di rumah mereka punya tempat tidur yang lebih layak, kamar yang lebih memadai, lebih bagus, tapi mereka pilih tidur di lantai dengan segala macam kelakuan, botol-botolnya dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu dipertimbangkan dalam arti begini. Jangan selalu oke, enggak apa-apa. Ya, kadang-kadang kita tahu temannya laki-laki, enggak apa-apa. Itu di mana? Oh di sana sama si Tono misalnya. Oh enggak apa-apa, dia teman laki-laki bukan teman perempuan. Biasa kita paling takut itu kalau misalnya dia mau nginap di rumahnya si Lisa misalnya. Oh kita jangan, enggak boleh, itu kan teman perempuan, nanti apa kata orang. Kalau dia bilang Tono, kita kasih dia pergi. Padahal kita tidak tahu sekarang ini setan bekerja begitu gigih. Tak tahu dia laki-laki atau perempuan, semua dia rusak. Ya. Kadang-kadang kita takut anak-anak kita kalau bergaul dengan anak lawan jenis atau putra dengan putri, kita takut nanti jangan ada, minta maaf, jangan sampai kecelakaan. Tapi jangan lupa, dosa homo itu begitu kuat, khususnya di Sulawesi Tengah. Laki-laki itu enggak tahu, aduh Tuhan apa, enggak bisa dicerita dah. Ya. Di Luk itu. Banci-banci jadian itu banyak. Laki-laki mau tidur dengan laki-laki. Jangan anggap enteng. Ya, jangan anggap anakku berteman dengan laki-laki semua. Perlu dicurigai. Perlu cari tahu. Ya, jangan sampai ada hal yang nanti kemudian, aduh, kenapa ya anakku jadi begitu? Nah, kemerdekaan yang sejati yang terjadi ketika dosa dan sifat-sifat buruk manusia itu, kebiasaan-kebiasaan yang tidak terpuji, ya, tidak lagi memerintah atas hidup kita, termasuk segala keinginan setan. Ya. Kalau ini tidak lagi memerintah dalam hidup kita, maka kita pasti mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati. Tidak ada lagi sifat buruk, tidak ada lagi dosa yang kita pelihara, kita tutup-tutupi, tidak ada hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga yang kita tutup-tutupi. Kita tidak lagi menuruti keinginan-keinginan setan dalam hidup kita, maka kita bisa mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Nah, akan dipakai untuk apa kemerdekaan itu?
Kalau Bapak Ibu sudah diberikan kemenangan, Tuhan berkata, Tuhan sudah sampai di sini anak batasmu diwaliin, ya durinya sudah dicabut, ya musuh-musuhnya sudah dibersihkan, penduduk aslinya sudah disingkirkan, ya walinya sudah selesai tugasnya, ya. Habis itu kita jadi orang merdeka. Kita mau apakan kemerdekaan itu? Kita baca firman Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 23a. 3. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak-anakku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kita tahu ayat ini muncul ketika bangsa Israel, ketika Musa meminta kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yang Tuhan berkata bahwa bangsa Israel, umat Tuhan diperbudak di sana. Itu sebabnya Musa minta izin, biarkanlah umatku pergi, biarkanlah anak-anakku pergi, kata Tuhan, supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Jadi tujuan kemerdekaan itu adalah supaya kita dengan leluasa bisa dengan bebas beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak dari ibu yang mungkin mengalami tekanan dari pihak suami selama ini sehingga tidak bebas dalam beribadah, tidak bebas dalam melayani. Ketika Tuhan berkata pada suami, lepaskan anakku, maka engkau akan dapat kemerdekaan dan engkau akan bebas melayani Tuhan, bebas berada di gereja kapanpun engkau mau. Engkau akan berkata, Tuhan terima kasih untuk kemenangan ini. Terima kasih untuk kemerdekaan ini. Bukan berarti ketika suami memberi kita kebebasan lalu kita hari-hari ada di mall, hari-hari pelisiran di mana, tidak. Tapi kemerdekaan itu adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian apa yang akan terjadi seandainya Allah menjawab doa kita hari ini? Semua dijawab. Saya rasa itu tidak akan mendatangkan hal yang terlalu baik bagi kita. Seandainya semua permintaan kita dikabulkan hari ini. Ya, saya malah curiga kita bisa jadi orang yang rusak tanda kutip, ya. Apakah itu akan menolong kita atau sebaliknya akan menghalangi perjalanan kita bersama dengan Allah? Besar kemungkinan ini terjadi. Kalau seandainya apa yang kita minta itu secara instan Tuhan menjawabnya. Ya, itu sebabnya doa-doa kita butuh waktu, butuh masa untuk kapan Allah mempertimbangkan untuk menjawab doa kita, ya. Tidak selamanya instan. Ada yang ya hari ini, ada yang tunggu dan ada juga yang tidak. Nah, untuk apakah Allah membebaskan umatnya? Kita tahu agar mereka melayani dan memuliakan Tuhan. Itu tujuan saudara dan saya dibebaskan. Supaya kita bisa melayani, kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau Allah memulihkan kesehatan kita, akan kita pakai untuk apa kesehatan tubuh itu? Mungkin ada di antara kita yang selama ini bergumul dengan kesehatan fisik, kesehatan tubuh. Karena ada sakit penyakit yang menghalangi kita. Pertanyaan saya, seandainya atau kalau Allah menjawab doa kita, memulihkan kesehatan kita, untuk apa? Kita mau pakai untuk apa kesehatan itu? Ya. Karena ada orang yang sakit lama, ya, dalam keadaan lemah fisik dalam jangka waktu yang lama. Sehingga itu seringkali menjadi penghalang bagi dia dalam melayani, beribadah, dan apapun yang bisa dia lakukan untuk gereja dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan ada doa-doa, banyak doa yang sudah dipanjatkan tetapi belum terjawab. Nah, kalau doa itu Tuhan jawab hari ini, akan kita apakan kesehatan itu? Ya, saudaraku kekasih dalam Tuhan, buram ya, tidak terlalu terlihat. Aduh, kabur. Saudara, ini adalah batu. Ini adalah batu yang keluar dari ginjal saya. Bulan November 2012 yang lalu. Jadi untuk saya secara pribadi kalau berbicara tentang kesehatan dan rasa syukur kepada Tuhan kalau hari ini saya masih bisa berdiri di sini, itu sayalah orang yang paling berterima kasih kepada Tuhan untuk sebuah kesehatan. Seandainya bisa dilihat jelas di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu batunya begitu banyak, besar-besar. Dan ada di ginjal saya yang sebelah kanan sini. Ketika dioperasi ini 22 cm. Tadi saya tayang gambarnya tapi saya hapus karena takut tidak terlalu bagus, ya. 22 cm. Sebelum dioperasi dokter berkata, ginjal ibu sudah busuk. Karena saya sering kencing darah, minta maaf. Dan itu begitu lama. Tapi yang aneh, saya tetap dalam kegiatan seperti ini. Tidak pernah mengeluh sampai tidur-tidur begitu lama.
yang saya kadang sementara saya khotbah biasa dia datang sakit, sambil saya khotbah biasa saya pegang tangan sambil mulut ini baca cerita, tapi di hati, di roh ini terus berdoa minta Tuhan jangan sampai dia sakitnya terlalu mengganggu sehingga mengganggu pelayanan. Itu bertahun-tahun dan tentu batu segini banyak itu tentu butuh waktu enggak tahu berapa lama. Dan puji Tuhan itu ada di hanya 1 ginjal. Ketika dokter di Surabaya bilang ginjalnya busuk dan kemungkinan besar ini akan dibuang, ya udah. Saya pulang berdoa dengan jemaat, keluarga, dan saya tahu jemaat di sini mendoakan saya. Dan pada kesempatan ini saya mau berterima kasih juga untuk doa Bapak Ibu Gembala, tim penggembalaan dan rekan-rekan yang ada di jemaat ini mendoakan saya. Dan puji Tuhan, dioperasi, batu-batunya dikeluarkan, dan hari ini saya masih berdiri dengan 2 ginjal. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, ginjalnya bocor, saudara yang kekasih, karena batunya begitu banyak. Nanti kalau mau lihat lebih jelas ada di laptop sini. Jadi sayalah orang yang paling berterima kasih sama Tuhan untuk kesehatan. Dan hari ini saya berkata, Tuhan, selama masih diberi kesempatan, saya akan terus melayani Tuhan, saya akan terus memuliakan Tuhan karena perbuatan Tuhan ini. Dahsyat saudaraku. Karena itu kalau ada pertanyaan tadi untuk apa kesehatan itu kalau Tuhan berikan, muliakan Tuhan dengan kesehatan kita. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Kemudian saudaraku, jika Allah memberkati kita secara finansial, untuk apa itu? Ya. Akankah hal itu akan lebih menarik kita dekat kepada Tuhan? Ataukah kemakmuran akan membuat kita kehilangan kebergantungan kepada Allah? Cuma Bapak Ibu yang bisa menjawab hal ini. Seandainya kita diberikan Allah kepercayaan, dan saya tahu kita semua pasti dipercaya Allah sesuatu dalam hidup kita secara finansial. Untuk apa itu semua? Kita masing-masing menjawabnya kepada Tuhan. Adakah itu akan membuat kita semakin mendekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan memuliakan Tuhan dengan apa yang Allah percayakan? Dan jangan sampai justru mengurangi kebergantungan kita kepada Tuhan, karena semua sudah di tangan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yeremia 22 ayat 21 kita baca. Yeremia 22 ayat 21. 2, 3. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Saudara, ketika Allah berbicara kepada kita, dikatakan ketika kita dalam keadaan sentosa, keadaan senang, keadaan nyaman, keadaan diberkati, Allah berbicara, coba kita tangkap suaranya Tuhan. Kita tangkap pesan Tuhan. Kita tangkap nasihatnya Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikannya. Tuhan berkata, aku tidak mau mendengarkan itu. Ya kadang-kadang kita berkata, aku tidak suka ini. Aku tidak suka ditegur. Aku tidak suka dinasehatin. Ya, aku tidak suka diberi peraturan. Aku tidak suka dibatasi. Ya, seringkali kita dalam kehidupan tanpa kita sadari, kita membiarkan sikap kita seperti ini. Dari muda sampai sudah tua-tua tidak mau diatur hidupnya. Ini yang berat saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana gaya hidup seorang yang merdeka? Kita lihat 1 Petrus pasal 2. Bagaimana setelah kita jadi orang merdeka, saudaraku? Kita bersorak, kita berkata, aku merdeka, hore aku merdeka. 2 Petrus 2 ayat 16. 2 mulai. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi iya. Ternyata kalau saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka gaya hidup kita sebenarnya adalah seperti ini. Hidup sebagai hamba Allah. Kita semua tahu dalam pelajaran KTB sudah dipelajari bagaimana kita menjadi memiliki hati hamba, hidup sebagai hamba. Ya, itu kita sudah tahu hamba itu perilakunya seperti apa, enggak usah diajarin karena saudara sudah diajar dan saudara sudah tahu semua. Yang terakhir Roma 6 ayat 20 dan 22. Roma 6, 20, 22. 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, saudara, kemerdekaan itu kita akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kita menjadi hamba Allah. Ya, dikatakan kamu akan beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan inilah ending
Dari sebuah proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami duri, ketika kita mengalami penjara, ketika kita masih hidup di bawah perwalian, ketika ada keadaan, ada situasi yang membuat kita seolah-olah tidak berdaya, seolah-olah terkurung, seolah-olah tidak mampu untuk mengatasi, meneruskan perjalanan hidup ini. Percayalah. Sekalipun terowongan ini gelap hari ini, tetapi di ujung sana tetap cerah. Di luar sana tetap ada jalan keluar. Di luar sana saudara akan bernafas lega dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan. Terima kasih untuk kelegaan. Apapun yang engkau alami hari-hari ini dalam hidupmu. Mungkin ada di antara saudara yang menangis karena sebuah keputusan menikah. Saya mau katakan, sebuah keputusan itu pernikahan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik. Tetapi selama engkau berjalan bersama dengan Tuhan, pastikan Tuhan telah tetapkan waktunya kapan itu akan berakhir. Menjalani sebuah proses, Tuhan berkata tidak dalam 1 tahun ini akan selesai. Karena Tuhan akan menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita rela dan kita mau bekerja sama dengan Tuhan, maka pada waktunya itu semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu mari kita terus berkata sama Tuhan, Tuhan, aku siap. Aku cuma butuh Tuhan kekuatan. Aku cuma butuh jagai hatiku agar aku tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Sebab sekali lagi Tuhan tidak pernah salah dalam hal apapun yang hadir dalam hidup kita. Kalaupun dia izinkan, itu pun tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Tuhan selalu baik. Dalam kondisi apapun, dalam hal apapun, sebanyak apapun air mata kita karena keadaan yang kita alami, saya mau katakan Tuhan tetap baik. Tuhan tidak pernah salah. Dan keadaan apapun, duri setajam apapun, wali seganas apapun yang hadir dalam hidup kita mengawasi, menjagai kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan tetap baik. Dan tujuan Tuhan adalah supaya kita mengalami hadirnya Allah dalam hidup kita. Mengalami kuasanya, mengalami pemulihannya yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebenaran ini akan menolong setiap kita. Bagi kita yang selama ini sudah diberi anugerah Tuhan berupa kemerdekaan dalam menjalani kehidupan. Mari terus kita berkata, Tuhan terima kasih supaya kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan. Memahami setiap rancangan Allah dalam hidup kita. Untuk kita boleh setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Satu pujian yang berkata, aku mau setia sampai akhir. Kiranya ini akan menolong kita untuk bisa terus bertahan. Apapun keadaan kita, manis, pahit, asam manis, asin, semuanya katakan Tuhan itu baik. Dan pada waktunya semuanya akan menjadi indah. Tuhan berkata, akan dibuat indah oleh Tuhan. Ku bersyukur karena kau memilihku. Amin Tuhan. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan bagi kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan bersama pujian ini. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu Segenap hidupku Tuhan. Amin. hidupku. Ya. Ku serahkan bagi kemuliaan. Ku bersyukur, ku bersyukur kau memilihku
janji kami kepadamu Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sekali lagi, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Amin Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Setiap kita pasti mengalaminya pada waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Karena itu mari kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menjalani apapun yang saat ini Allah sedang izinkan hadir dalam hidup kita.